Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton! Ada yang live nggak? Enggak. Bang, terkait dengan polemik skincare yang lagi rame nih bang. Menurut abang dari pengalaman abang apa sih, kenapa bisa seheboh ini dari ketangkapnya tersangkanya Nikita Mirzani sampai muncullah bukti-bukti baru terus jadi meluas lah gitu. Menurut abang seperti apa sih? Ya, kalau mengacu kepada perkaranya NM ya, yang akhirnya ada pelaporan dari pihak RG. RG ini kan dokter, gitu kan ya. Dokter memang di bidang keahlian ada mungkin spesifikasi kecantikan dan sebagainya atau kulit gitu ya. Kemudian dia dengan keilmuannya tentunya menyiapkan formula-formula untuk menjual produk ya. Mengenai soal perawatan kulit, wajah dan seterusnya begitu. Tentunya kan profesi dokter atau ahli ini kan sudah pasti memastikan proses pembuatan produknya dan juga proses hukum atas izin edar dan sebagainya ini sesuai kan begitu. Ini harus kita lihat dulu nih dari produk skincare-nya dulu kalau menurut saya gitu loh. Kalau memang seorang ahli sudah memastikan dengan keahliannya, produknya, kemudian peraturan pelaksana, peraturan perundang-undangan yang berlaku itu sudah sesuai juga, lalu dia menjual gitu ya, memarketingkan, men-sharekan ke publik, ini proses yang umum dalam proses jual beli yang ada gitu loh, ya. Tetapi kenapa sih ini jadi polemik? Yang produk skincare ini jadi polemik. Karena satu, kalau kita perhatikan di media ini, para pemilik skincare ini terlalu bahasanya anak sekarang nih, flexing gitu ya, yang menampilkan ya physically material gitu dari pihak pemilik skincare tadi, yang akhirnya ini mungkin ada hal-hal yang kurang baik gitu loh, ya. Karena apa? Kalau memang itu hasil dari produknya, jual beli, bisnis, is okay mas, ya. Kayak Facebook, pemilik Facebook aja Mark Zuckerberg itu kaosnya itu saja, katanya orang miskin kaosnya itu aja, kaosnya banyak mas, ya. Tapi orang sederhana, ya, dia memiliki semua kekayaan yang termasuk terbesar di dunia ini, gitu. Tapi lihat, gaya hidupnya, kemudian dia tidak pernah flexing, gitu, bahkan secara pribadinya, ya. Kita ini produk skincare, ya kita bisa hitung deh sekarang. Satu skincare berapa produknya? Ya, kita harus kupas dulu nih soal skincare nih, gitu loh. Ini kan bisnis ada teorinya, gitu loh. Berapa sih, gitu loh. Misalkan untungnya 500.000 dari satu produknya dia, misalkan. Dia sudah jual berapa? Kan bisa dihitung tuh. Ya, terus dia bayar pajaknya berapa? Benar nggak? Dan mereka ini kebanyakan bukan pabrik kok mas. Ya mbak ya, mereka tuh kan mempasarkan, meretailkan kembali, gitu loh. Siapa pemilik pabriknya? Jadi mereka ini karena ahli memberikan ramuan yang terbaik untuk produknya dia, lalu dia buat stempel mereknya dia. Pertanyaannya, perlu nggak ini hak merek dia daftarkan? Perlu. Ini peraturan kembali, daftarkan di Dirjen Haki misalkan, ya, hak khusus untuk merek, untuk hak dagang dan sebagainya. Ini harus didaftarkan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah itu benar? Gitu loh prosesnya. Nah kalau itu benar, kenapa ini ada peristiwa hukum yang terjadi? Lalu kenapa ada seorang public figure, ya, kemudian dia menyampaikan di media karena memang sebagai media daring juga, lalu dia menyampaikan produk-produk tertentu perihal skincare yang ternyata ada indikasi produk skincare orang-orang tersebut itu menyalahi aturan, kan gitu. Sekarang kalau memang pemilik itu tidak menyalahi aturan mas, mbak, ngapain dia harus ada kekhawatiran tinggi yang akhirnya peristiwa hukum ini terjadi? Apa? Ada pemilik skincare, iya kan, memberikan sejumlah uang kepada NM ini yang akhirnya jadi tersangka. Ini kan ada motif yang harus kita kupas gitu loh. Kenapa ini seorang dokter ahli kecantikan gitu kan, punya spesifikasi yang cukup, kemudian produknya itu sudah mumpuni. Kalau memang tidak ada masalah, why not? Kenapa dia harus
apa nih bahasanya, membuka suara orang gitu loh. Produknya dia jelek, produk dia melanggar aturan gitu. Kalau memang benar Mas, maksud saya, ini bicara produk jual beli ya, yang umum kita lakukan gitu loh. Kita melakukan bisnis siapapun boleh, masyarakat ini bebas ya, asal melaksanakan peraturan yang berlaku, kan begitu. Nah, kalau memang dia merasa benar produk itu sesuai dengan aturan, why not? Kenapa dia harus bungkam? Kenapa dia harus tutup itu semua? Gitu loh. Kan ini juga ada motif Mas. Ada something. Ya, Mas Mbak jualan mie ayam. Yakin ini ayam beneran, bukan tikus yang sering kita dengar juga di berita. Lalu ada netizen bilangnya ini pembeli gitu bilangnya, wah ini ayamnya ayam tiren nih atau ayam tikus, maaf ya gitu ya. Ada beberapa di media. Kalau Mas Mbaknya ngerasa ini ayam beneran, why not? Go ahead, tetap berbisnis. Ya, tetap yakin. Ngapain harus membungkam orang itu gitu loh, yang menyampaikan di media. Karena kalau dia yakin Mas, orang yang menyampaikan tadi itu kena bisa pasal 310 311. Fitnah, tuduhan palsu, pencemaran nama baik loh. Ya. Ditambah ujung-ujung undang-undang ITE karena di media sosial, di media elektronik, inskripsi elektronik, kan seperti itu. Lalu kenapa sih gitu loh? Kalau memang benar. Nah, ini kan yang harus kita kupas juga gitu loh, dari pihak pemilik skincare dan juga pihak NM yang sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka di Polda gitu loh. Kan gitu poinnya. Tapi ada Nanti di-cut kan? Nanti ada kemungkinan NM ditahan lama nggak sih? Sekarang proses NM ini pasalnya kan pemerasan dengan TPPU. Ya kan? Ini kan digabung oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Ini dasar kalau menurut saya Mas. Soal proses Mas tadi menanyakan soal penahanan, prosesnya acara pidana Mas. Ya, 20 hari pertama di Polda, nanti boleh perpanjangan. Ya, ketika memang sudah P21 yang akan dilimpahkan perkara ke kejaksaan, itu juga ada penambahan penahanan di jaksaan sampai masuk pelimpahan ke pengadilan. Prosesnya NM ditahan itu dalam acara pidana itu sudah sesuai. Kalau kita bisa hitung totalnya itu bisa sampai 3 bulan penahanan dalam proses perjustisianya, baik di Polri, di penyidik, di kejaksaan sampai di pengadilan. Belum proses persidangannya Mas, maksimal itu bisa 6 bulan sampai dia diponis. Apa nanti ponisnya? Ya kita nggak tahu, tunggu prosesnya. Itu kalau menurut saya dalam proses soal penahanan tadi gitu. Bang, berarti ini si Fikri kalau misalnya untuk hukumannya sendiri berapa tahun nih Bang? Kalau digabung itu tinggi Mbak, karena kan soal 368 369 kan pemerasan itu bisa 9 tahun itu. Ditambah dengan TPPU-nya tuh digabung loh. Kalau TPPU digabung kan namanya apa? Itu predikat crime-nya itu adalah di TPPU-nya. Ya. Karena ini penyidik tidak memasukkannya setelah proses penyidikan. Jadi dia masukkan di awal, Mbak. Ini kan tandanya dahsyat sekali nih penyidik. Ya, mohon maaf ya. Kami nih praktisi langsung di dalam itu. Ini ada arti lain ketika dimasukkan 2 pasal langsung. Gitu loh. Yang akhirnya apa? Apa artinya? Apa konsekuensinya? Kalau dipisah Mas, Mbak ya, pemerasannya itu tidak terbukti di pengadilan, maka TPPU-nya gugur. Karena ini digabung, ini nggak gugur terus, ya. Dan kenyataannya, pengalaman kami kalau bisa lihat di jurisprudensi soal TPPU itu jarang tidak diponis. Karena pasal TPPU tadi, kenapa? Apa akibatnya? Itu dirampas. Aset mengenai kerugian korban itu dirampas nanti lewat pasal TPPU. Paham ya? Jadi saudara NM menerima 4 miliar dari saudara korban itu secara pasal pidana ketika memang itu terbukti, misalkan dari pengadilan, NM disita tuh. Ya, materi objeknya yang bisa senilai dengan kerugian korban. Ini jeratan pasal yang dahsyat.